Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Kres. Sudah, Mas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Eko yang telah mengundang saya pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Baik, jadi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai PKM karena banyak sekali konten dari PKM sebenarnya. Tapi untuk sore hari ini kakak hanya ingin sharing-sharing saja dan membahas persiapan untuk pembuatan proposal PKM-nya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kris Rahayu dari Mikrobiologi ITB. Nah, bahasan yang akan kakak sampaikan sore hari ini yaitu mengenai apa itu PKM dan PIMNAS. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu sebelumnya. Kemudian jenis-jenis PKM, cara ikut PKM, pengalaman ikut PKM, dan tips dan triknya. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus berkarya? Nah, ini salah satu quote yang kakak ambil dari salah satu tokoh alumni TP juga dan tokoh di Jawa Barat juga, yaitu Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Beliau pernah mengatakan bahwa karena hidup hanya sekali, jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Jadi hidup itu sangat singkat, teman-teman. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk bermanfaat bagi orang lain. Salah satu caranya yaitu berkarya dan menginspirasi orang lain. Nah, kemudian apa itu PKM dan PIMNAS? Nah, PKM sendiri merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, sedangkan PIMNAS merupakan singkatan dari atau akronim dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi biasanya orang-orang sering kebalik, PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, yang benar itu Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, sedangkan PIMNAS baru itu kepanjangannya Pekan, karena pelaksananya hanya sekitar 1 minggu. Sedangkan PKM itu jangka pelaksananya hampir 1 tahun, dan PIMNAS itu pun salah satu tahapan dari PKM itu sendiri. Nah, untuk penjelasannya, PKM itu merupakan suatu ajang kompetisi ilmiah terbesar dan prestisius di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI atau sekarang namanya Kemendikbudristek bagi mahasiswa sarjana maupun vokasi di seluruh PTN maupun PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi yang UIN biasanya nggak masuk, yang Universitas Islam Negeri. Nah, PKM menyediakan berbagai bidang lomba untuk mewadahi mahasiswa Indonesia mengembangkan kreativitasnya dengan pendanaan yang cukup fantastis. Nah, sedangkan PIMNAS ini merupakan babak final dari PKM yang memiliki 2 kategori kompetisi, yaitu presentasi dan poster, dan nanti akan dibagi dibagi kelas-kelas seperti itu. Jadi biasanya satu kelas itu isinya 20 tim. Nah, jumlah kelasnya per bidang PKM beda-beda. Biasanya tergantung jumlah pendaftar. Biasanya yang paling banyak itu PKM riset biasanya, dan memberikan penghargaan setara medali emas, perak maupun perunggu bagi pemenang. Nah, dulu sebelum pandemi juga ada lomba pendamping PKM, lomba pendamping PIMNAS. Lombanya itu macam-macam, ada lomba esai, kemudian ada lomba pameran inovasi, ada lomba fotografi, videografi, dan lain-lain. Semoga nanti pas PIMNAS-nya dilakukan secara offline, nanti lomba pendamping ini diadakan lagi. Jadi bisa memberikan kesempatan bagi tim-tim yang tidak lolos PIMNAS untuk merasakan atmosfer PIMNAS. Seperti itu. Oh ya, di sini ada yang sudah pernah ikut PKM sebelumnya? Kalian ingin tahu? Halo? Belum, Kak. Oh, belum. Kalau oke, terima kasih Resita atas responnya. Kalau yang lain gimana? Belum juga? Aku juga belum pernah, Kak. Oke, siap-siap, nggak apa. Nah,
Berikut merupakan tahapan-tahapan PKM. Nah, tahapan PKM itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu seleksi proposal, yang kedua itu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2, kalau dulu namanya monitoring dan evaluasi atau MONEV. Kemudian yang ketiga PIMNAS, Plan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, di seleksi proposal ini biasanya ada puluhan sampai ratusan ribu proposal, teman-teman, untuk diseleksi untuk mendapat pendanaan. Nah, sejak tahun 2000 berapa ya? Tahun 2019 itu ada batasan tiap kampus dalam mengajukan proposal. Nah, kampus yang berada di kelas 1 seperti ITB dan Unpad biasanya akan mendapat kuota lebih banyak daripada kampus-kampus yang berada di kelas 2, kelas 3 maupun kelas 4 seperti itu. Jadi yang ngajuin proposal sejak tahun 2019 itu agak menurun karena ya itu ada pembatasan. Jadi bagi univ yang jumlah pendaftar PKM-nya melebihi kuotanya, maka mau nggak mau univ tersebut harus melakukan seleksi internal gitu untuk menentukan proposal mana yang layak diajukan ke nasional. Kalau di ITB biasanya nggak terpenuhi sih kuotanya, jadi semua proposal yang masuk pasti akan dikirim ke nasional. Kalau di Unpad nggak tahu kakak. Kalau di Unpad gimana, Dek? Biasanya tuh kuotanya 1000-an ya? Biasanya ujian berapa kalau Unpad? Halo? Kurang tahu juga soalnya Tahu belum ya? ada sosialisasi juga gitu. Oh, oke. Oh iya, kalau boleh tahu teman-teman angkatan berapa? Kita masih angkatan pertama, maksudnya masih tingkat 1 baru mas. Angkatan 21 kan. 21. Oh, 21. Wah, 21 Kak. kuliahnya masih online berarti? Iya masih kak. Oh iya, Iya, ya. Mas. Oke. Nggak apa, semangat ya. Insya Allah bentar lagi kuliah offline kok. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu PKP 2. Nah, PKP 2 ini semacam apa ya, pelaporan progres seperti itu. Jadi setelah masuk ke tahap 2 ini kita diberi pendanaan, teman-teman. Jadi nanti kita diberi waktu selama sekitar 4-5 bulan untuk merealisasikan gagasan kita sesuai yang kita tulis di dalam proposal. Kemudian nanti mendekati akhir waktu pelaksanaan, nanti akan ada PKP 2 ini untuk melaporkan progres dan sekaligus menilai karya teman-teman untuk menentukan peserta PIMNAS seperti itu. Kemudian yang terakhir PIMNAS sendiri. Jadi acara puncak PKM yang terdiri dari serangkaian acara berupa presentasi, pameran karya, poster, pagelaran budaya, dan penentuan juara. Kemarin ada yang nonton PIMNAS di USU kemarin? Halo? Mungkin kalau ada yang belum nonton, bisa kalian cek di kanal YouTube USU Official Social Network, atau bisa kalian ketik closing ceremony PIMNAS. Agar kalian bisa punya gambaran bagaimana suasana PIMNAS itu. Nah, kemudian di PIMNAS itu selain ada presentasi dan pameran, itu juga biasanya ada sarasehan. Biasa sarasehan itu digunakan untuk menentukan tuan rumah PIMNAS selanjutnya, seperti itu. Nah, di dalam perkembangannya, teman-teman, PKM atau PIMNAS itu aturannya berubah seiring perkembangan zaman. Bahkan ada jenis-jenis PKM baru di dalam PIMNAS ini. Nah, untuk PKM 2020 dan 2021 itu bedanya cukup signifikan karena ada beberapa nama PKM yang diubah, kemudian ada beberapa ketentuan yang diubah, dan ada PKM baru juga. Nah, bedanya apa sih? Nah, untuk PKM penelitian, dulu namanya PKM penelitian atau PKMP, diubah menjadi PKM riset atau PKMR sekarang.
Nah, dalam PKMR itu nanti ada PKM riset eksakta dan riset sosial humaniora. Dulu namanya penelitian eksakta sama penelitian sosial humaniora. Nah, kemudian ada singkatan PKM pengabdian kepada masyarakat yang semula PKMM diubah menjadi PKMPM. Nah, PKMT dulu, PKM penerapan teknologi, namanya diubah menjadi PKM penerapan iptek atau PKMPI. Kemudian PKM GFK yang awalnya dulu mengajukan video terlebih dahulu untuk dinilai dan mendapatkan dana insentif. Nah, sekarang itu tim-tim yang ikut PKM GFK mengajukan proposal terlebih dahulu untuk mendapatkan pendanaan. Nah, bagi tim yang lolos pendanaan baru menyusun videonya. Jadi kalau dulu bikin video dulu terus dinilai, nanti kalau layak masuk dapat insentif dan lolos ke PIMNAS. Nah, kalau sekarang mengajukan proposal dulu. Nah, baru nanti kalau dapat pendanaan, timnya diminta untuk membuat video sesuai proposal. Seperti itu. Kemudian artikel ilmiah yang semula maksimal 10 halaman menjadi 15 halaman. Biasanya nanti kalau kalian lolos ke PIMNAS, kalian diminta untuk membuat artikel ilmiah, kemudian dan poster juga. Kalau poster belum ada perubahan ya, masih sama peraturannya. Kemudian anggota tim untuk semua bidang PKM antara 3 sampai 5 orang. Nah, awalnya dulu 3 orang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sekarang bisa sampai 5 orang. Kemudian besar pendanaan antara 5 sampai 10 juta rupiah. Kalau dulu sampai 12 juta, teman-teman. Tapi sekarang sudah dibatasi hanya sampai 10 juta. Kemudian karena saat ini situasi masih dalam kondisi pandemi, konsep pelaksanaan PKM pada tahun ini menggunakan konsep blended, yaitu campuran antara virtual, digital, online, dan offline. Itu bisa dikombinasikan atau tunggal atau mengkombinasikan beberapa. Nah, ini jenis PKM. Secara garis besar, PKM itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu PKM 5 bidang. Nah, PKM 5 bidang itu terdiri dari PKM riset atau PKMR, yang terjadi tadi PKM riset eksakta dan PKM riset sosial humaniora. Kemudian yang kedua ada PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM, PKM penerapan iptek atau PKMPI, yang tadinya penerapan teknologi, kemudian PKM kewirausahaan, PKMK, dan yang terakhir PKM Karya Cipta atau PKMKJ. Nah, yang kedua ada PKM karya tulis atau PKMKT. Nah, PKMKT ini terdiri dari 2 jenis PKM, yaitu PKM gagasan tertulis atau PKMGT dan PKM artikel ilmiah atau PKMAI. Nah, khusus untuk PKMAI ini tidak lanjut ke PIMNAS. Alasannya apa? Nanti kakak jelasin. Nah, kemudian yang ketiga ada PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK. PKM ini baru dilaksanakan mulai tahun 2019, jadi baru berjalan 3 tahun ini, teman-teman. Kemudian yang PKM karya inovatif, PMKI, baru dilaksanakan tahun ini. Seperti itu. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing bidangnya. Untuk PKM riset, nah inti dari PKM riset ini merupakan pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Jadi kalian melakukan penelitian yang tujuannya untuk mengungkap informasi yang belum ada di jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Kenapa harus informasi baru? Karena salah satu luaran PKMR ini kalian harus publish jurnal seperti itu. Makanya agar memperbesar jurnal kalian atau paper kalian itu terpublish, maka penelitian dan data yang kalian hasilkan itu harus yang baru gitu, yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Nah, PKMR ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu PKM riset eksakta atau PKMRE yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium, biasanya untuk mahasiswa jurusan Saintek. Nah, kemudian PKM riset sosial humaniora atau PKM RSA berhubungan dengan interaksi sosial untuk anak-anak sosum. Nah, pendanaannya 5-10 juta, anggota timnya 3-5. Kemudian PKM kewirausahaan bagi kalian yang suka berwirausaha, ingin memulai dulu, kalian bisa ikut PKMK ini. Nah, bedanya PKM kewirausahaan ini dengan kompetisi kewirausahaan lainnya yang diadakan oleh Dikti, PKM yang di PKM ini lebih menekankan pada inovasi produknya seperti itu. Jadi bukan laba yang diperoleh, tapi ya tetap
nanti dalam perjalanannya kalian harus bisa menjual produk kalian. Tapi yang paling utama produk kalian itu harus baru dan benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Seperti itu. Nah, PKMK ini produknya yang dihasilkan harus berbasis iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi produknya itu tidak seperti produk yang biasa dihasilkan oleh masyarakat. Jadi produk yang diharapkan tidak bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Jadi ibarat kata kita itu memperbanyak pilihan konsumen seperti itu dengan produk kita. Kemudian pendanaannya sama 5-10 juta, anggota timnya 3-5 orang. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau suara kakak putus-putus, nanti bilang aja ya, nanti ya bakal kakak ulang. Punten Kres, itu Ya. slide-nya masih slide 1 ya di layar ya? Oh iya. Iya. Aduh. Nggak apa-apa, Aduh. santai-santai. Iya. Aduh, maaf ya Mas, tar. Udah kelihatan belum, Mas? Halo? Kelihatan, Kak? Kelihatan. Ini Kelihatan, apa Kak. tulisannya? Tulisannya apa? PKM 5 bidang. Oh, oke. Kalau kakak mundurin, kelihatan nggak? Bentar. Kelihatan, Kak? Bentar ya. Oke, sip. Komputer kakak itu nge-lag. Bentar. Oh iya Mas Eko, PPT-nya sudah dibagikan belum Mas? Halo Mas. Jadi tadi kakak sudah titip PPT ke Mas Eko, nanti insya Allah bakal dibagi. Kok nggak bisa di next ya? Ini kelihatannya apa, teman-teman? Kelas PKM Aksitaru Unpad, Kak. Aduh. Unpad belum ganti ya? Belum Kok bisa nggak kayaknya, ganti ya? Kak. Kalau ini udah ganti belum? Belum juga ya? Masih di slide Belum, pertama. Kak. Masih di slide Oke. pertama. Oke, bentar ya. Aduh, kenapa ya? Oh, iya benar. Oke, bentar. Nah, ini kelihatan belum? Table of contents. Nah, ini berubah nggak? Ini berubah nggak? Berubah, Kak. Oh, sip. Ini? Berubah, Kak. Sip, oke. Jadi tadi kakak nyampein ini, teman-teman. Aduh, maaf ya. Jadi ini tahap-tahapan PKM. Start dari awal deh.
Aduh, sorry banget. Ini perkenalkan, nama kakak Kresna Rahayu dari Mikrobiologi IPB. Ini table of content kita pada sore hari ini. Kemudian ini quote yang tadi kakak sampaikan, karena hidup hanya sekali, jangan mundur tanpa karya inspirasi dari Pak Ridwan Kamil. Ini perbedaan antara PKM dan PIMNAS yang kakak jelaskan tadi. Ini tahapan-tahapan PKM, secara garis besar ada 3, yaitu seleksi proposal, penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2, dan yang terakhir Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Nah, ini perbedaan antara PKM tahun sebelumnya dengan PKM 2021 tahun ini, yang Kak jelasin tadi. Nah, ini jenis PKM, ada secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu PKM 5 bidang, jenisnya ada di sampingnya, kemudian PKM karya tulis, ada PKM GT sampai PMAI, ada PKM DFK, sama PKM KI yang terbaru. Nah, ini PKM riset tadi yang Kak jelasin, dan ini sampai PKM kewirausahaan yang terakhir ya. Oke. Di next. Nah, sekarang kita lanjut ke PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM. Nah, inti dari PKMPM ini kita menyediakan solusi berbasis iptek. Bisa itu dalam bentuk teknologi maupun manajemen, seperti itu. Nah, kita harus bekerja sama dengan mitra, teman-teman. Tapi mitranya itu mitra yang non-profit atau tidak mencari keuntungan. Contohnya itu lembaga-lembaga yang di bawah pemerintah, karena kan mereka pemasukannya dari APBN ya, seperti itu. Kemudian anak-anak di bawah umur, seperti anak jalanan, anak panti asuhan, kan memang mereka diasuh untuk dididik ya, bukan untuk bekerja. Kemudian ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu juga masuk mitra non-profit. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam pembuatan proposal PKMPM ini, nanti dengan PKMPI juga, yang harus digarisbawahi yaitu kalian mengajukan ide itu berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Jadi kalian survei dulu di mitra kalian, kira-kira permasalahan apa yang mereka hadapi, kemudian potensi apa yang mereka miliki, yang sekiranya bisa dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah mereka. Seperti itu, baru kalian mengajukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi modelnya itu bottom up. Dari bawah, dari mitra, baru kita mengajukan solusi ke mereka. Bukan top down, kita mengajukan solusi dulu, lalu kita cari-cari masalah yang bisa diselesaikan dengan gagasan kita, bukan seperti itu. Jadi bottom up, kita nyari permasalahan yang dihadapi oleh mitra, baru kita menawarkan solusinya. Solusinya juga berdasarkan potensi yang dimiliki oleh mitra tersebut. Nah, pendanaannya 5-10 juta, anggota timnya 3-5 orang. Nah, selanjutnya itu ada PKM penerapan iptek atau PKMPI. Yang dulunya namanya PKMT atau penerapan teknologi. Nah, ini hampir sama dengan PKMPM. Bedanya, mitra yang diajak kerjasama itu punya profit atau mencari keuntungan. Banyak ya, pokoknya orang-orang yang bekerja, seperti petani, kemudian UMKM, seperti itu. Kemudian pendanaannya itu 5-10 juta rupiah, anggota timnya 3-5 orang juga. Kemudian PKM Karsa Cipta yang sering kita ikuti. Nah, inti dari PKMKC ini menghasilkan karya berupa konstruksi karsa. Karsa itu kayak angan-angan itu dalam pikiran itu. Diwujudkan dalam bentuk prototipe, barang siap pakai, desain dan lain-lain, tapi harus fungsional seperti itu. Nah, biasanya PKMKC yang juara itu berdasarkan paper, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi penelitiannya tuh sudah ada, tapi alatnya belum ada gitu. Kalian bisa angkat itu di PKMKC ini, seperti itu. Misal alat pendeteksi diabetes. Nah, prinsip alat pendeteksi diabetes ini memanfaatkan penelitian yang sudah ada, tapi alatnya belum ada gitu. Prinsipnya tuh udah ada, tapi alatnya belum ada. Nanti kalian bisa angkat di PKMKC ini. Nanti kakak jelasin juga pengalaman kakak ikut PKMKC. Nah, pendanaannya antara 5-10 juta rupiah, anggota timnya 3-5 orang. Dan perlu digarisbawahi juga, meskipun PKMKC ini tidak menuntut kalian menghasilkan barang yang siap pakai, tapi rata-rata yang menang itu produk-produknya udah siap pakai. Jadi kalau bisa kalian bikin produk yang simple aja, tapi yang tetap inovatif dan bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat sesuai waktu yang disediakan untuk pengerjaan PKM,
dan bisa diuji dan bisa dipakai seperti itu. Nah, kemudian ada PKM gagasan tertulis. Nah, bagi kalian yang males bikin-bikin produk, males bikin usaha, kalian bisa ikut gagasan tertulis. Kalian hanya modal gagasan kalian tulis dalam bentuk paper seperti itu. Nanti kalian bisa ajukan lewat gagasan tertulis. Nah, inti dari PKMGT ini memecahkan masalah atau isu terkini dengan solusi futuristik, konstruktif, jangka panjang namun dapat direalisasikan. Jadi meskipun ini hanya sekedar gagasan, tapi gagasannya juga harus berlandaskan ilmu pengetahuan, berdasarkan paper, seperti itu, paper yang berakreditasi seperti itu. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam mengajukan gagasan. Dan gagasannya itu pun juga mempunyai kemungkinan untuk direalisasikan, meskipun perlu jangka waktu yang sangat lama. Biasanya ya gagasan yang diikutkan dalam PKM gagasan tertulis ini biasanya dalam bentuk rancangan infrastruktur biasanya. Kemudian juga ada yang penelitian dalam jangka waktu yang lama. Contohnya berhubungan dengan penelitian mikrobiologi, contohnya vaksin, pengembangan vaksin kan itu juga lama. Kemudian ada dari UI dulu itu pernah ngajuin penyimpan data dalam bentuk DNA gitu kan, itu ya itu juga punya kemungkinan untuk diwujudkan tapi dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Ada juga yang itu menata ulang kota Jakarta seperti itu, kayak gitu-gitu. Mungkin yang jurusan planologi cocok banget nih buat ikut ini sama sipil dan rumpunnya. Kemudian ada PKM artikel ilmiah. Nah, ini satu-satunya PKM yang tidak diikutkan di PIMNAS. Nah, ini merupakan hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, biasanya dalam bentuk laporan, misal kerja praktek, kemudian penelitian kecil atau tugas besar di salah satu matkul kalian, seperti itu. Nanti kalian bisa ikutkan PKMA ini atas izin dosen kalian. Nah, kalian bisa dapat pendanaan Rp3 juta secara cuma-cuma, anggota timnya 3-5 orang. Ya tadi yang PMGT juga dapat pendanaan atau lebih tepatnya dapat insentif ya. Karena Rp3 juta ini benar-benar untuk hadiah kalian, bukan untuk mewujudkan gagasan kalian seperti itu. Ini juga dalam bentuk insentif Rp3 juta secara cuma-cuma. Karena kan ya emang kegiatannya sudah kalian laksanakan gitu emang. Jadi kalian dapat uang ini untuk insentif kalian. Anggota timnya sama 3-5 orang. Kemudian ada PKM GFK. PKM yang relatif baru dilaksanakan 3 tahun terakhir ini. Nah, inti dari PKM GFK ini hampir sama seperti PKM GT, namun bertema SDGs dan luarannya berbentuk video yang nantinya diunggah ke YouTube. Pendananya 5-10 juta, anggota timnya 3-5 orang. Nanti kakak bisa tunjukkan contoh gagasan-gagasan tiap bidang PKM. Nah, selanjutnya ada PKM pre-inovatif. Ini PKM yang baru tahun ini dilaksanakan. Nah, inti dari PKMK ini menghasilkan karya fungsional inovatif skala penuh yang solutif berbasis iptek. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan PKMKC, tapi kalau PKMK ini KI ini benar-benar menitikberatkan untuk menghasilkan produk skala penuh yang siap dipakai. Jadi tidak boleh prototipe, teman-teman. Jadi produk skala penuh itu ya produk ukuran aslinya sesuai yang direncanakan gitu, dan sudah bisa bekerja secara baik dan bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak diselesaikan atau solutif. Tapi kemarin kakak amati memang karya-karya PKMK ini cukup sederhana ya teman-teman, tapi solutif dan inovatif gitu. Sederhana ya, mungkin memang terlihat sederhana karena memang para mahasiswa juga menyesuaikan dengan waktu yang diberikan untuk pelaksanaan PKMK ini yang cukup singkat seperti itu. Jadi kalian jangan mikir kalau untuk menang PKM itu idenya harus bagus banget dan produknya harus wow banget dan susah gitu. Enggak. Yang terpenting itu justru yang produknya simple, sudah bisa dipakai, kemungkinan realisasinya besar,
dan sudah diuji seperti itu. Nah, ini bidang dan muara PKM. Semua PKM bermuara ke PIMNAS kecuali PKM AI. Nah, setelah di PIMNAS nanti akan dibuatkan e-proceeding untuk artikel ilmiahnya. Untuk PKM AI langsung ke e-journal ini. Nah, ini sistematika umum proposal PKM. Nah, judul PKM itu maksimal 20 kata tanpa akronim atau singkatan tidak baku. Kemudian jumlah halaman inti maksimum 10 halaman dari pendahuluan yang isinya latar belakang, tujuan, manfaat, dan lain-lain itu sampai daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu sudah masuk 10 halaman itu. Dan tidak boleh lebih ya teman-teman. Kalau lebih otomatis kalian terdiskualifikasi seperti itu. Kemudian huruf Times New Roman 12 poin spasi 1,15 kertas A4 margin 3433. 3433 maksudnya kanan, kiri, atas, bawah. Seperti itu. Penomoran halaman angka Romawi dari sampul hingga daftar isi di sudut kanan bawah. Kemudian untuk penomoran halaman angka Arab dari pendahuluan sampai lampiran di sudut kanan atas. Nah, ketentuan administrasi ini sangat urgent untuk diperhatikan ya teman-teman, karena persyaratan ini yang biasanya membunuh banyak proposal gitu. Jadi dari puluhan ribu proposal yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa semuanya, biasanya terbuangnya lewat seleksi administrasi ini gitu, sehingga hanya tersisa berapa ribu saja proposal yang sesuai administrasi. Seperti itu. Jadi ini sangat urgent untuk diperhatikan agar kalian lolos ke tahap pendanaan. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya, lebih detailnya sesuai dengan bidang PKM masing-masing, nanti kalian bisa mengecek pada buku pedoman PKM di tahun 2022. Tapi kalau kalian penasaran ingin melihat pedoman PKM pada tahun ini, linknya kakak sertakan di referensi, nanti kalian bisa cek di BPT. Nah, kenapa kakak menyebutkan tahun 2022? Ya siapa tahu nanti ada ketentuan yang diubah atau ada ketentuan baru lagi seperti itu. Jadi kalian harus berdasarkan buku pedoman PKM pada tahun tersebut. Nah, ini contoh-contoh poster PKM RE beserta gagasan-gagasannya. Nah, seperti ini poster yang Kak ambil ini dari PIMNAS 33 UGM dan yang mendapat medali emas poster. Nah, kalian juga bisa melihat poster-poster yang lain di alamat yang Kak cantumkan di bawah ini. Semoga belum dihapus ya. Nanti kalian bisa lihat di pameran poster virtualnya. Di PIMNAS 34 juga ada, di PIMNAS 34 USU. Nama alamatnya hampir sama, hanya diganti angkanya. Kalau tahun 2020 PIMNAS 33.ugm.ac.id, kalau tahun ini PIMNAS 34.usu.ac.id. Ini contoh poster PKM RSE, PKMK. Kalian bisa melihat perbedaan poster PKM dengan PKM yang lain. Nanti kalian tahu bedanya. Lebih lebih benar-benar untuk jualan gitu. Kemudian contoh poster PKM-PM seperti ini. Ini PKMPI atau dulunya PKMT. Dulu pas PIMNAS 33 UGM namanya masih PKMT dan PKMM dulu. Kalau yang PIMNAS tahun ini belum Kak masukin, soalnya belum dikategorikan mana poster yang dapat penghargaan medali dan yang tidak, jadi masih dicampur semuanya. Kalau di PIMNAS, di website PIMNAS 33 UGM kemarin sudah ada laman tersendiri untuk poster-poster yang juara. Jadi kakak bisa ambil mana poster yang mendapat emas, yang bisa kalian contoh gitu. Ini contoh poster PKMKT, kemudian ada poster PKMGT, ini PKMGFK, dan ini yang terbaru PKMKI. Ini kita ambil dari PIMNAS 34 yang paling baru, karena ini memang baru dilaksanakan tahun ini. Kemudian ini karena PKMKI itu KI ini hanya satu kelas, jadi yang kakak masukkan di sini
dari poster yang mendapat emas, perak, dan perunggu. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus ikut PKM sebagai mahasiswa? Yang jelas, PKM ini sebagai wadah aktualisasi diri. Jadi, sebagai platform yang mewadahi berbagai macam minat mahasiswa bagi yang minat berwirausaha untuk belajar, kalian bisa ikut PKMK. Kemudian kalau kalian punya ide aja ingin membuat alat, tapi alat yang belum pernah ada sebelumnya, kalian bisa ikut PKMKC. Kemudian yang hobi berpengmas, kalian bisa ikut PKM PM seperti itu. Nah, PKM PI. Kemudian meningkatkan soft skill dan networking, jelas ya, karena kita bekerja dalam tim. Jadi kalian bisa belajar banyak hal ketika bekerja dalam tim. Soft skill kalian insya Allah bisa terasah. Kemudian networking, insya Allah pasti akan terbentuk, terutama nanti yang PKM PM dan PKM PI, nanti kalian diwajib untuk bersama dengan mitra ya, secara otomatis networking kalian terbangun. Dan PKM yang lain juga gitu, karena dalam melestarikan gagasan kalian, nggak mungkin kalian melaksanakannya sendiri atau hanya dengan tim kalian sendiri. Pasti kalian dituntut untuk bekerjasama dengan orang-orang di luar tim kalian. Seperti itu. Insya Allah nanti dalam proses networking ini, kampus kalian juga akan membantu. Nah, kemudian melatih kerjasama dengan mitra. Itu jelas ya, terutama yang PKM PM dan PKM PI tadi. Kemudian sarana menciptakan solusi bagi permasalahan bangsa. Itu jelas ya, ini sebagai tujuan utama PKM. Kemudian sarana membuat miniatur perusahaan dan proyek ilmiah untuk masa depan. Maksudnya gimana ya? Produk kalian yang kalian hasilkan sekarang ini bisa kalian kembangkan di kemudian hari seiring dengan bertambahnya pengalaman dan wawasan kalian. Nanti kalian bisa mengembangkan produk kalian lebih advance lagi dan siapa tahu bisa bersaing di pasaran seperti itu. Kemudian mengetahui karya mahasiswa perguruan tinggi lain, nanti terutama pas PIMNAS, nanti kalian bisa tahu karya-karya mahasiswa lain dari presentasi, dari pameran poster gitu. Tuh. Kalau pameran offline lebih seru lagi, kalian bisa jalan-jalan di pameran posternya. Ya, pameran poster biasanya nanti kalau pas offline produknya digelar juga di stand tiap tim. Kemudian mengharumkan nama baik kampus, jelas ya, karena kita ikut PKM membawa nama kampus. Kemudian ikut menyumbang poin untuk peningkatan perguruan tinggi Varsity. Ini jelas banget karena memang salah satu alat untuk mengukur tingkat keaktifan mahasiswa dan prestasi mahasiswa, yaitu lewat kegiatan PKM ini. Dan memang poin PKM ini katanya lebih besar daripada lomba-lomba yang lain yang diadakan oleh Dikti. Kemudian PKM is the mother of competition. Jadi ketika kalian ikut PKM, nanti hasil dari PKM ini kalian bisa ikut sertakan di lomba-lomba yang lain seperti itu. Jadi kayak bisa jadi cikal bakal untuk ikut bagi kalian untuk ikut lomba yang lain, bisa itu ikut lomba di tingkat nasional maupun di internasional. Banyak kok anak-anak yang ikut PKM yang mungkin di PIMNAS-nya belum berhasil lolos atau bahkan udah lolos PIMNAS tapi belum dapat medali. Mereka ikutkan lagi di lomba-lomba tingkat internasional dan bisa dapat juara di situ gitu. Kalian juga bisa memanfaatkan saran dan kritikan dari dewan juri itu untuk memperbaiki produk kalian dan sebagai bahan kalian untuk diikut sertakan di lomba berikutnya. Kemudian ini PKM dalam angka, yaitu tingkat persaingan PKM dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sampai 2021. Jadi jumlah proposal yang masuk itu sekitar puluhan ribu, teman-teman bisa dilihat sendiri, itu tahun PKM 5 bidang tahun 2017 sampai 62.000. Sebelum ada kuota pembatasan, kemudian turun karena ada pembatasan ya teman-teman. Kemudian naik lagi karena memang kualitas proposal dari teman-teman universitas semakin bagus nilainya, jadi melewati batas nilai standar untuk lulus pendanaan seperti itu. Jadi untuk lulus pendanaan juga didasarkan atas kualitas proposal teman-teman gitu. Kemudian jumlah yang mendapatkan pendanaan atau insentif persentasenya hanya sekitar berapa ini? Kalau yang 5 bidang 6 sampai 8 di bawah 10%. Ini sangat kompetitif sekali, apalagi nanti yang jumlah tim yang lolos PIMNAS persentasenya di bawah 1% bahkan. Jadi
kalian tuh kalau misalnya ikut PKM kemudian sudah lolos tahap pendanaan itu harus bersyukur banget itu. Apalagi kalian sudah lolos PIMNAS. Kalian sudah menyingkirkan atau mengalahkan berpuluh-puluh ribu proposal dari teman-teman mahasiswa yang lain. Seperti itu. Kemudian ada PKM gagasan tertulis. Ini memang sedikit ya teman-teman, kan PKM gagasan tertulis itu di sini sepertinya yang dimasukkan, oh iya, hanya PKM GT. Hanya PKM GT, satu bidang PKM, kemudian PKM GFK. Hanya satu bidang PKM yaitu PKM GFK, dan PKM KI juga belum ada di sini, karena baru dilaksanakan tahun ini. Nah ini dulu proposal yang telah kakak submit untuk ikut PKM dari mulai kakak TPB sampai saat ini. Itu kakak seringnya ikut PKM-KC, tapi PKM-KM yang lain juga ikut juga, tapi yang sering dapat itu di PKM-KC gitu. Nanti kalian bisa periksa sendiri seperti ini. Nah ini pengalaman kakak pas ikut PIMNAS 31 tahun 2018 di UNY. Ini PIMNAS pertama kakak ya teman-teman. Jadi sangat excited banget, dan PIMNASnya kebetulan juga offline pada waktu itu, alhamdulillah. Kalau 2 tahun terakhir ini online soalnya, jadi agak kurang kurang berkesan gitu. Tetap bersyukur. Nah, dulu di PIMNAS pertama ini kakak judulnya itu Automaxil, Automatic Gas Filter Mesin. Jadi semacam alat untuk menyaring gas bom kendaraan bermotor di dalam ruangan bengkel seperti itu, untuk meningkatkan K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini masuk kategori PKM-KC, dapat medali perunggu prestasi, alhamdulillah. Nah, sebelumnya tahun 2017 sebenarnya kakak juga ikut PKM dengan gagasan yang hampir serupa. Nah, jadi gagasan 2018 ini cikal bakalnya dari tahun 2017, teman-teman. Jadi kalau misalkan ikut PKM terus kalian gagal, kalian bisa ikut lagi dengan gagasan yang hampir serupa tapi sudah diperbaiki gitu. Sudah lebih bagus lagi gitu. Kalian bisa ikutkan gagasan yang serupa itu berkali-kali seperti itu, asal ada perbedaannya dan memang lebih bagus seperti itu. Nah, ini kemudian selanjutnya di PIMNAS 32 tahun 2019 Universitas Udayana Bali. Jadi pas tahun ini kakak alhamdulillah lolos pendanaan lagi, tapi tidak lolos ke PIMNASnya sayangnya. Nah, kebetulan pas PIMNAS di Universitas Udayana ini ada lomba pendamping. Jadi bagi teman-teman yang belum berhasil lolos PIMNAS PKM, bisa ikut yang lomba pendamping yang non PKM ini. Pada waktu itu kakak ikut pameran inovasi dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Nah, ini yang PIMNASnya online. Sejak PIMNAS 33 yang tahun kemarin, tahun 2020 di UGM. Ini PIMNAS online atau hybrid lah. Offline dan online. Yang offline itu jurinya, soalnya jurinya ke UGM semua, kecuali pesertanya di tempat masing-masing. Nah, judul karyanya Studi Pengaruh Variasi Paparan Radiasi Ultraviolet terhadap kinerja mikroorganisme jam Plato 100 pada tanah Semen Merkuri. Ini terinspirasi dari tugas akhir kakak. Kemudian ini kategorinya PKMPE. Jadi lumayan lumayan deg-degan banget pas ikut PIMNAS ini, soalnya kakak belum pernah ikut PKMPE sebelumnya. Biasanya PKMKC, tapi alhamdulillah bisa mendapatkan medali perak prestasi. Nanti kalau kalian ingin meng-create suatu ide dari TA kalian juga bisa, tapi harus ada bedanya gitu. Soalnya kan biasanya TA kalian kayak ada kerjasama dengan dosen ya, jadi kalian harus memodifikasi seperti itu. Kemudian ini PIMNAS 34 yang tahun ini, tahun 2021 di UFU. Kakak ikut PKMKC lagi, alhamdulillah sampai PIMNAS. Tapi sayangnya untuk tahun ini belum berhasil mendapatkan medali, tapi kakak sudah bersyukur banget karena jadi produk ini terus terang susah untuk dibuat, teman-teman. Jadi kakak juga sudah bersyukur banget bisa menyelesaikan alatnya dan diberi kesempatan lagi untuk ikut PIMNAS. Jadi kakak belajar banyak banget di sini. Jadi yang terpenting itu produk kalian itu sudah siap dipakai, sudah diuji dengan proper, dan dipresentasikan dengan sangat menarik gitu. Kayak presenternya itu memang benar-benar seperti pembawa berita gitu, teman-teman. Dan PowerPoint-nya itu dalam bentuk video. Kan biasanya kakak
kakak itu ya kayak animasi biasa gitu. Ternyata di sini di saingan-saingan kakak ini di PKMKC kelas 1 itu kayak presentasinya keren-keren banget, video gitu kayak Prezi gitu. Mungkin bagi kalian yang tahu. Dan yang menang emang sesuai dugaan, yang simple produknya sudah bisa diaplikasikan, siap dipakai oleh tujuan mitra, kan di latar belakang juga dijelasin tujuan alat ini nanti bakal dipakai oleh siapa gitu. Yang menang seperti itu, yang simple sudah siap diaplikasikan, sudah dapat paten gitu, sudah di publish gitu di jurnal seperti itu. Bentar, mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Ini lihat Kak nge-lag lagi, mohon maaf. Tanya dong Kak Kresna. Ya boleh, silakan. Oh iya, makasih ya Kak Kresna ya sudah memaparkan banyak hal. Ini aku memantik aja sih teman-teman sih. Kak Kresna ini luar biasa ya, prestasi saja belum pernah kesampaian dan dengan Kak Kresna dulu ya. Jadi luar biasa, suatu apresiasi buat Kak Kresna yang tiada tara lah. Cuman ya saya juga ini juga nih Kak ingin mempertanyakan ya gimana ya Kak supaya banyak Kak Kresna baru gitu, terutama di kampus kita atau di kampus yang lain gitu, karena jiwa-jiwa kompetisi kayak Kak Kresna ini kan agak sulit gitu kita mencari Kak. Jadi gimana sih Kak tips supaya ini loh kita harus berkompetisi loh untuk mencapai yang terbaik gitu. Artinya karena melahirkan semangat itu loh Kak. Nah, itu yang tapi aku nggak bisa kayak Kak Kresna gitu. Nah, aku merasa berkompetisi di kampus itu wah bergejolak gitu ya Kak. Kalau IPK ku rendah gitu kan pasti kan harus ada backup prestasi dong. Nah, gimana Kak melahirkan semangat itu gitu? Kalau Jepang itu semangat Hako Ichiu ya. Iya. Ya, oke. Yang pertama, baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Terima Iya. Soalnya agak putus-putus Mas, mohon maaf tadi, tapi saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan semangat? Yang pertama, kalian lebih dekat dengan lingkungan sekitar, kemudian sering baca-baca artikel, kemudian agar kalian itu tumbuh rasa empati. Oh, ternyata bangsa kita ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Kemudian yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Maksudnya yang punya visi misi, suka berkarya seperti itu. Insya Allah kalian juga bakal tertrigger untuk berkarya. Kemudian carilah fasilitas-fasilitas yang mendukung kalian atau memudahkan kalian untuk berkarya seperti itu. Jadi tidak hanya minat yang sementara, ketika kalian sudah mempunyai fasilitas yang mumpuni atau fasilitas yang layak, insya Allah kalian akan terus bangkit gitu semangatnya untuk berkarya seperti itu. Seperti itu Mas. Iya, terima kasih. Itu ada yang nanya, Kres? Oh iya, silakan. Sama. Ya. Aduh, maaf ya ini nge-lag. Mungkin boleh dibantu Mas share PPT-nya. Bagaimana Mas? Oke. Silakan Dek. Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke. Terima kasih Kak kesempatan bertanya. Sebenarnya saya tertarik banget sama PKM ini ya. Jujur beberapa kali gitu, bukan PKM sih, masih di SMA mungkin beberapa kali buat esai itu salah satu kendala yang dialami ketika membuat itu adalah apa yang mau dibuat gitu. Nah,
Kira-kira dari Kak Krisna itu saya lihat judul-judulnya tuh istilahnya inovatif banget, kayak nggak terpikirkan gitu. Nah, dari Kak Krisna sendiri ada sih cara-caranya biar judul yang didapat itu menarik atau isiannya itu lebih ya tidak monoton itu sajalah gitu istilahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih di atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, kalian kalau mau ikut PKM ya, kalian harus baca judul-judul PKM tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah itu, ketika kalian punya ide yang sekiranya ada yang menyamai dengan produk PKM yang udah ada, kalau bisa cari ide yang lain seperti itu. Kalau memang berat untuk meninggalkan ide kalian semula, kalian bisa modifikasi dari judul PKM yang sudah ada itu. Nah, kemudian kalian juga bisa studi literatur. Nah, itu yang seperti kakak sampaikan tadi. Misal kakak ikut PKMKC nih. Nah, kategori PKMKC yaitu tadi bikin alat yang penelitiannya udah ada di paper seperti itu. Jadi kalian studi pustakanya harus lebih lebih dalam gitu. Dalam agar kalian juga bisa memahami benar masalah-masalah yang ingin kalian selesaikan itu tadi seperti itu. Nanti pas di paper kalian insya Allah bakal nemu nemu istilah-istilah yang jarang di Indonesia gitu. Ya paper internasional ya maksud kakak ya. Jadi paper internasional biasanya kalian bisa dapat banyak insight baru atau ide-ide baru yang belum ada di Indonesia seperti itu sih, Dek. Seperti itu. Oh, oke Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kalian juga kalau misal ingin memunculkan ide juga, kalian bisa istilahnya ATM. Tadi kakak ingin tunjukkan, bentar ya. ATM itu amati tiru modifikasi. Jadi pas kalian nyari-nyari judul PKM tahun sebelumnya tadi, kira-kira ada ide yang menarik nih. Oh, aku pengen bikin seperti ini, tapi kalian harus memodifikasinya sedemikian rupa seperti itu. Seperti yang Kak sampaikan tadi. Seperti itu, Dek. Ditunggu ya proposal PKM-nya. Iya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Aku izin bertanya, Kak. Silakan. Sebelumnya maafkan tadi aku joinnya telat. Nah, Iya, nggak apa-apa. aku sendiri tuh belum paham PKM tuh apa, teknisnya tuh gimana, kayak gitu, Kak. Terus PKM itu tentang apa sih, apa yang dibahas, kayak gitu. Boleh minta tolong dijelasin nggak, Kak? Ya boleh, tapi secara singkat saja ya, Dek. Nanti Adik bisa akses rekaman dari kegiatan ini ya, untuk lebih detailnya. Bentar ya, dari awal ya. Berarti kalian di Unpad belum dapat sosialisasi ya tentang PKM ini, Dek? Belum sih, Kak, kalau aku. Belum. Oke. Kalau nggak salah soalnya semester 1 belum boleh ikut gitu kan. Oh iya. Oke. Nggak apa. Kalian bisa mulai dapat gambaran lah dari sini insya Allah ya. Nanti kalian bisa, seiring berjalannya waktu kalian bisa mengembangkan. Kakak juga belajar dari nol kok dulu, nggak langsung bisa. Cuman kakak emang punya dasar ya, soalnya kakak pas SMA dulu ikut KIR. Mungkin kalian ada yang pernah ikut KIR atau lomba karya tulis ini kan banyak tuh pas SMA gitu. Insya Allah ya hampir samalah seperti itu, tinggal dikembangkan dikit untuk ikut PKM. Tapi ya tetap masih cukup, soalnya kan saingannya juga kakak tingkat juga. Nah untuk PKM ini, ya itu deh, kalau di SMA itu ada LPIR atau opsi. Intinya kita bikin karya tulis gitu. Karya tulis, tapi kalau di PKM ini masih dalam bentuk proposal gitu. Kayak proposal kegiatan gitu. Kita menyampaikan gagasan kita lewat proposal ini dan kita nyampein RAB kita di proposal seperti itu. Ini kita tuh kayak tujuannya minta dana untuk mewujudkan gagasan kita seperti itu. Nah, nanti kalau kalian udah dapat pendanaan, nah ini tahap-tahapannya. Udah dapat pendanaan atau masuk tahap 2 nih. Tahap penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 2, kalian diwajibkan merealisasikan proposal kalian atau produk yang kalian rencanakan di proposal. Nah, setelah itu kalian akan melakukan presentasi untuk melaporkan progres kalian dan sekaligus penilaian untuk penentuan ke PIMNAS seperti itu. Nah, untuk PIMNASnya ini
Yang PIMNAS ini merupakan tahap terakhir atau tahap final dari PKM, atau kita bisa menyebutnya sebagai konferensi seperti itu. Jadi tim-tim yang layak, yang produknya udah siap, terus persyaratan administrasinya udah terpenuhi semua, bisa lolos, bisa dipertimbangkan untuk lolos ke PIMNAS seperti itu. Nah, seperti halnya konferensi di PIMNAS itu kita presentasi secara oral dan presentasi secara poster lewat pameran poster. Jadi kita kayak tadi dinyatakan lolos ke PIMNAS, kalian diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah dan poster seperti itu. Seperti itu sih gambaran umumnya. Bagaimana? Oh, jadi ini tuh kayak produknya tuh emang harus beneran dibikin kayak gitu ya Kak, yang udah kita rancang. Benar, terutama yang PKM 5 bidang. PKM 5 bidang kan ini ada PKM riset. Jadi kalian ngajuin proposal buat riset gitu. Kayak kalian mau ngajuin TA gitu nanti. Kalian ngajuin proposal dulu ke Dosbing, terus kalau di-approve nanti bakal dapat pendanaan atau semacamnya gitu. Setelah dapat pendanaan kalian melakukan risetnya seperti itu. Seperti itu nanti ada kalian diminta buat laporan kemajuan gitu, laporan akhir gitu. Apabila masyarakat kalian juga harus pengmas langsung di masyarakatnya dengan program-program kalian atau produk kalian, kemudian PKMPI juga kewirausahaan, apalagi kalian bikin produknya dan jualan, tapi yang diutamakan inovasinya, inovasi produknya, PKM kita, sama juga kalian bikin prototipe yang telah kalian rencanakan sesuai yang kalian rencanakan di proposal seperti itu. Nah, kalau yang nggak bikin langsung itu PKM GT sama PKM GFK. Nah, GT itu nanti kalian bikin dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Kemudian yang PKM GFK dalam bentuk video gitu, gagasan, tapi gagasannya itu divisualisasikan dalam bentuk video, bukan bikin gagasannya secara langsung gitu, nggak bikin produknya secara langsung, tapi memvisualisasikan gagasan dalam bentuk video. Nah, PKMK ini juga sama PKM 5 bidang, jadi harus dibikin justru ini yang PKMK ini produknya harus benar-benar sudah bisa langsung dipakai seperti itu. Bagaimana, Dek? Iya, udah ada gambaran, cuma karena aku awam banget, jadi di pikiran aku tuh PKM lebih ke teknik-teknik gitu, jadi kita harus bikin apa ya, pokoknya kayak bisa nggak sih Kak, kayak yang prodi kayak ekonomi, sastra kayak gitu juga bikin PKM kayak gitu, produknya apa kira-kira kayak gitu. Produknya novel, bisa karya sastra, Dek. Novel, terus apa ya, kalian juga bisa kerjasama sih, Dek. Jadi kalian bisa kerjasama dengan prodi-prodi yang lain gitu untuk membuat produk PKM. Biasanya anak sosial itu biasanya tertariknya ke PKM riset. Emang ada PKM riset sosial humaniora. Kemudian PKM kewirausahaan gitu. Nanti kalau kalian bikin novel, kalian bisa jual tuh novelnya atau ke Karsa Cipta atau novelnya tidak belum untuk dijual dulu gitu. Kalian bisa ke Karsa Cipta seperti itu. Saya rasa itu juga bakal menarik minat judi, soalnya jarang banget yang bikin produk seperti itu. Pokoknya produk-produk berbasis sastra gitu deh, kan banyak, ada komik juga. Komik digital mungkin kalian bisa kerjasama sama anak anak IT gitu-gitu. Banyak kok deh. Kan ini nggak terbatas. Jadi gagasan kalian itu tidak harus sesuai dengan jurusan kalian, terutama yang PKM kewirausahaan. Tapi kalau PKM riset ini gagasan kalian itu harus sama dengan jurusan kalian seperti itu. Itu sih, PKM Karsa juga harus sama ketuanya dengan jurusan ketua harus sama dengan gagasan yang dibawa gitu. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya itu ada di buku pedoman, Dek, nanti kalian bisa baca-baca. Seperti itu. Gitu, Dek, gimana? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi PKM ini memang satu-satunya platform yang bisa atau kompetisi yang bisa menampung berbagai macam jurusan. Biasanya kalau lomba dikti itu kayak spesifik gitu ya, kayak lomba Satria Data itu untuk anak IT, Gemastik juga untuk IT, KMBM itu untuk anak manajemen gitu-gitu. Nah, ini PKM ini robotika, apalagi itu khusus anak yang berkecimpung di robotika. Nah, PKM ini benar-benar satu-satunya platform bahkan yang mewadahi mahasiswa dari berbagai macam jurusan. Jadi kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Jangan takut untuk menonjolkan keunggulan
program studi kalian di PKM ini. Seperti itu. Silakan teman-teman. Mungkin kalau nggak ada, kakak pengen lanjut sebentar ya. Ya ini manfaat ikut PKM. Jadi kalian nanti ketika kalian udah sampai PIMNAS, kalian nanti artikel ilmiah kalian bisa berkesempatan untuk dipublikasikan di proceeding PKM, terutama yang PKMAI. Kemudian kalian juga bisa publikasi di portal jurnal yang lain, nggak harus di PKM. Bahkan kalau kalian bisa publish di jurnal berreputasi Q3, Q2 gitu-gitu, sebelum PKP 2 kalian bisa insya Allah bisa dapat poin plus sih. Itu ketika kalian bisa menghasilkan produk, kalian juga bisa mendaftarkan produk kalian ke lembaga yang mengurusi paten di kampus kalian. Kalau di ITB namanya LPIK. Nanti LPIK ini membantu pendaftaran paten di Kemenkumham seperti itu. Kalian bisa dapat paten pas lulus kuliah nanti. Lumayan. Kalau untuk kakak jujur masih belum dapat karena memang untuk mengurus paten ini butuh waktu yang lama ya teman-teman. Jadi LPIK ini juga antri, jadi banyak ngajuin paten. Jadi kemarin ngajuin juga belum di follow up lagi sama mereka gitu. Seperti itu. Dan kakak lebih fokus untuk menghasilkan produk-produk sih. Jadi kayak ya udah yang lain nanti pengajuan patennya mungkin di lain kesempatan itu, nggak harus pas kalian masih kuliah. Mungkin kalian bisa dapat pendanaan buat mengajukan paten ketika kalian mengikutkan di kegiatan lain selain di PKM seperti itu. Jadi kalian ketika kalian sudah ikut PKM, kalau bisa produk kalian jangan hanya berhenti di PKM saja, kalian bisa mengikutkan di platform yang bisa memberikan pendanaan yang lebih besar seperti itu. Misalnya kayak wirausaha muda mandiri seperti itu, atau platform-platform yang lain untuk mahasiswa untuk mengembangkan startup seperti itu. Kemudian manfaat publikasi di website kampus gitu, atau kalian bisa meminta publikasi lewat portal-portal yang lain seperti itu. Nah ini bisa diikutkan lomba yang lain gitu. Makanya kakak tadi the mother of competition, jadi sebagai cikal bakal kompetisi yang lain. Nah kemudian bisa bersama dengan mitra gitu. Kalian ketika ada publikasi kalian, kemudian tidak sengaja ada mitra yang tertarik gitu, atau kalian ikut pameran terus ada mitra yang tertarik, kalian bisa bersama dengan mereka. Kemudian ya kalau beruntung bisa dapat funding lah dari mereka gitu. Nah, ini cara menunjukkan ide untuk berkarya. Yang jelas perbanyak wawasan umum dari membaca artikel, menonton berita gitu. Kemudian observasi lingkungan sekitar kalian, cari permasalahan yang ada besar atau kecil, buat list. Jadi masalah apapun yang kalian temukan yang sebenarnya belum diselesaikan dengan layak, kalian bisa tulis, atau jarang diketahui banyak orang gitu, kalian bisa tulis. Kemudian kumpulkan data dari sumber akurat, dari paper-paper internasional, seperti itu. Mulailah merancang sebuah ide, tuangkan pada kertas buat tulis ide. Pokoknya setiap kalian kepikiran ide, langsung tulis aja di kertas. Nanti bisa kalian jadikan bahan untuk berdiskusi dengan teman kalian maupun dengan dosen pendamping kalian. Kemudian rancang ide yang realistis dan aplikatif, karena pelaksanaan PKM itu sangat singkat ya teman-teman. Jadi kalau bisa produknya simpel nggak apa-apa, tapi yang realistis gitu dan inovatif tetap. Kemudian ATM, amati teori modifikasi, ini kayak langkah yang paling terakhir banget. Kalau kalian udah udah susah banget nemu ide, kalian bisa baca-baca judul-judul PKM tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau tertarik kalian bisa mencari-cari info tentang itu, dan kalian bisa memodifikasi metodenya gitu atau cara kerjanya dan yang lain. Makanya jangan sampai ada juri yang menyangka kalau produk ini udah ada sebelumnya gitu. Ada sebagian juri yang memang benar-benar mengamati kayak produk-produk dari PKM dari tahun ke tahun. Jadi kalau kebetulan produk kalian sama dengan produk yang udah ada, nanti jurinya bisa tahu dan nanti dikhawatirkan bisa mengurangi penilaian juga gitu. Nah, tapi yang jelas berani mencoba dan berani gagal gitu. Kalau kalian nggak mencoba ya kalian nggak akan berhasil juga gitu. Dan sebenarnya kalaupun misal gagal ya itu sebenarnya kayak menjadi pengalaman kalian untuk menuju keberhasilan seperti itu. Ini tentang berkarya. Mungkin bagi yang
sudah pernah ikut lomba karya tulis gitu, biasanya di SMA dulu biasanya sudah merasakan ini berdasarkan pengalaman kakak, anggota tim hilang-hilangan, mengalami banyak kendala teknis ketika menuliskan luaran. Kayak ternyata setelah direalisasikan ternyata susah gitu luarannya. Bentrok dengan jadwal kerja praktik atau magang, sulit membagi waktu dengan akademik, khususnya kepanitiaan, dosping atau dosen pendamping, sibuk dan sudah dihubungi. Cara menghadapi tantangan berkarya, cari anggota kelompok yang sevisi, ini penting ya teman-teman. Jadi kalian kalau pengen menang di Pimnas ya carilah teman satu tim yang pengen menang juga di Pimnas. Nggak kalian ingin menang tapi tim kalian kayak nggak semangat di PKM bahkan, atau cuma puas hanya sampai pendanaan, ya seperti itu. Jadi yang benar-benar satu visi dengan kalian. Kemudian nah caranya gimana ya, kalian bisa ikut komunitas yang memang benar-benar tertarik, yang isinya anak-anak yang tertarik sama PKM. Mungkin kalian di grup ini kalau ada yang sama-sama tertarik dengan PKM bisa bikin grup gitu buat ikut PKM tahun depan. Kemudian sebelum milih dosen pelajari karakter beliau. Jadi kalau bisa milih dosen yang mudah dihubungi, terus yang friendly gitu. Biasanya dosen-dosen muda sih yang masih apa ya, jadi banyak pengalaman biasanya. Dan kalian juga bisa apa ya, ya mulai dari sekarang SKSD lah sama dosen gitu, biar nanti kalau kalian mau ikut PKM biar beliau juga apa ya dengan senang hati gitu bisa membantu kalian untuk membimbing kalian. Kemudian buat skala prioritas untuk pembagian waktu. Ya kalau memang PKM ini bukan apa ya yang kalian utamakan, nggak apa-apa, yang penting kalian itu kayak menyempatkan waktu untuk mengerjakan PKM setiap harinya kayak 1 atau 2 jam aja. Itu yang penting rutin, kemudian konsisten seperti itu. Kemudian rajinlah berkonsultasi dengan dosen pendamping, karena pas PKB 2 nanti apa ya, di laporan juga nanti bakal diperiksa keaktifan dosen pendamping, keaktifan kalian menghubungi dosen pendamping dan minta bimbingan. Kemudian segera selesaikan konflik tim secara keluargaan melalui musyawarah. Nah, konflik tim ini harus segera diselesaikan ya teman-teman, karena kalau enggak ya waktu kalian terbuang sia-sia hanya untuk apa ya, hanya karena konflik, apalagi kalau masalah sepele gitu. Kemudian datang ke bimbingan konseling atau psikolog kalau memang kalian benar-benar apa ya tidak bisa menyelesaikan konflik kalian sendiri seperti itu. Ini selanjutnya, pergunakan uang pendanaan dengan bijak ya teman-teman. Jadi di pedoman itu nanti ada kriteria-kriterianya, kayak pendanaan itu harus digunakan untuk keperluan-keperluan ini dan tidak boleh digunakan untuk keperluan-keperluan ini. Biasanya tidak boleh digunakan untuk konsumsi seperti itu. Kemudian meminta bantuan pihak ketiga, kemudian melebihi 30% yang dari dana yang kita dapat gitu. Terus jangan menunda-nunda, mulai dengan langkah kecil. Jadi nggak boleh menunda-nunda ya teman-teman. Jadi kalau kan waktu pelaksanaan PKM itu sangat singkat ya teman-teman, kayak 4-5 bulan. Nanti kalau kalian menunda terus, ya kalian bakal kehabisan waktu untuk melaksanakan pendanaan PKM ini. Padahal kan kalian sudah dipercaya untuk mendapatkan pendanaan, kalian sudah mengalahkan beribu-ribu tim di luar sana. Jadi kalian harus bisa bertanggungjawabkan dan mensyukuri kesempatan itu. Kemudian tulis setiap progres kelompok dan dalam logbook dengan rapi segera mungkin. Nah, pas kalian dapat pendanaan, kalian juga diwajibkan untuk mengisi logbook atau catatan harian gitu. Setiap progres kalian harus dicatat di sini agar kalian juga bisa menelusuri kalau misal ada kegagalan, kalian bisa tahu letak kegagalannya itu di mana, kalian bisa perbaikinya seperti itu. Dan logbook ini juga diperiksa sama dosen PKP 2 nanti untuk penentuan ke Pimnas seperti itu. Kemudian bersikaplah dewasa dalam semua hal, termasuk dalam menyelesaikan masalah, manfaatkan uang dengan baik seperti itu. Belajar jujur guys di PKM ini. Kemudian ingat tujuan awal kalian memulai karya. Kalau memang ingin last minute dan menang, ya ingat itu terus. Jadi kalian bisa semangat terus untuk mengerjakan PKM. Kemudian kerja keras dan perbanyak doa. Jelas ya. Kemudian kiat-kiat jawara PKM. Buat ide yang listis dan aplikatif. Patuhi semua persyaratan administrasi. Perhatikan format dan deadline pengumpulan. Pokoknya administrasi ini sangat penting dan jangan sampai melewati deadline karena sangat tegas ya PKM. Kalau udah batas deadline ya udah ditutup gitu linknya. Kemudian bentuk tim yang kompak, volume tinggi dan pantang menyerah. Buat komposisi tim dari jurusan dan angkatan berbeda ini sangat disarankan ya teman-teman.
Ya, untuk memperkaya wawasan dalam satu tim dan memperkaya sudut pandang gitu. Jadi diharapkan nanti dengan jurusan yang beraneka ragam bisa menghasilkan produk yang benar-benar aplikatif seperti itu. Kemudian lanjutannya jurusan ketua tim dan Dutsping sesuai dengan topik gagasan. Nah, ini untuk PKMR, KC, dan PI. Sisanya bisa gagasannya nggak harus sama dengan jurusan ketua. Kemudian hadiri semua agenda Monef, baik internal maupun eksternal PKB 2. Yang Monef internal itu maksudnya di kampus kalian. Kan biasanya sebelum Monef eksternal yang PKB 2 ini dari Dikti, kalian biasanya dilatih oleh kampus kalian buat presentasi, kemudian diberi masukan untuk mengembangkan produk kalian, untuk menyelesaikan produk kalian. Kemudian rajinlah berlatih presentasi, benar-benar pahami ide kalian, pakai bahasa Indonesia baku dan sopan. Ini penting banget ya teman-teman. Karena untuk melatih kalian juga nanti pas seminar dan sidang, nanti kalian diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian buat poster yang menarik, minim tulisan, nama inovator sampaikan, dan cetak pakai bahan yang bagus. Nah, ini motivational quote dari Bapak Thomas Alva Edison. Ini sangat menarik sekali. Ini salah satu tokoh favorit atau idola. Genius is 1% inspiration and 99% inspiration. Jadi kejeniusan itu 1%-nya itu hanya anugerah gitu. Sedangkan 99%-nya itu keringat atau kerja keras. Jadi kalau kalian nggak kerja keras ya nggak bakal berhasil gitu. Yang hanya mengandalkan pintar aja ya bakal kalah sama yang kerja keras gitu. Kemudian many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Jadi banyak kegagalan di dunia hidup ini karena orang-orang itu tidak menyadari bahwa begitu dekatnya kesuksesan itu ketika mereka itu menyerah gitu. Sebenarnya andaikan saja mereka tidak menyerah pada saat itu, mereka sedikit lagi bisa berhasil seperti itu. When I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. Saya tidak gagal, sebenarnya saya hanya menemukan 10.000 jalan yang belum bekerja itu, yang belum berhasil. Nah, karena memang kegagalan itu guru yang paling berharga untuk kita mencapai keberhasilan seperti itu. Jangan takut gagal guys, gagal itu wajar banget. Kalau kalian nggak berani gagal ya kalian susah untuk berhasil seperti itu. Ini referensi yang Kak gunakan, ini juga ada URL-nya, nanti kalian bisa cek di situ. Terima kasih. Ya, waktunya tinggal berapa menit, Mas? Mas Eko? Oh iya. Yeah. Oh iya teman-teman, silakan ya kalau ada pertanyaan. Mas Eko-nya ada tamu ternyata. Kita punya waktu jam 5 ya. 10 menit lah. Silakan, Dek. Tanya apapun boleh. Kalau malu tanya langsung bisa kalian tulis di chat, nanti kita baca. Oh iya, silakan. Silakan Dek, langsung aja. Mas Eko-nya lagi itu. Ya. Kak, saya sebenarnya mau nanya gini sih, tempat kira-kira nyari referensi paper-paper internasional itu di mana ya, Pak? Soalnya saya juga susah nyari gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kayaknya masih itu aja dulu, Pak. Oke, banyak sebenarnya, Dek. Jadi biasanya sih kalau kakak ya, paling simpelnya itu di Google Scholar. Soalnya itu udah Google itu kayak tempat umum untuk mencari banyak hal gitu. Sebenarnya ada portal-portal khusus kayak Elsevier gitu kan, ada itunya. Nah terus ya udah sih kalau memang kalau ya pokoknya
yang portal yang umum atau platform yang umum Kakak untuk mencari proposal itu, proposal paper ya di Google Scholar itu. Kalau misal di itu ya, di Gembok ya, kalian bisa pakai Sihab. Tahu Sihab nggak? Ya nanti bisa kalian tahu, cari tahu sendiri. Kan mungkin ada beberapa paper internasional yang nasional pun juga ada yang digembok gitu ya, yang nggak open access gitu. Kalian bisa nyoba Sihab. Terus tidak di Google Scholar, itu kan di Elsevier. Kemudian kakak lupa pokoknya kalian bisa cari artikel kayak portal jurnal internasional gitu di browsing di internet, itu ada banyak seperti itu deh. Oke, siap Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Aku mau nanya, Kak. Silakan, Dek. Biasanya kalau PKM kayak gitu tuh yang ngadain tuh siapa? Terus kita taunya dari mana kayak gitu, Kak? Sering nggak sih? Makasih. Oh iya, ya sama-sama, Dek. Nah, kalian kalau kalian ingin, oh ya, PKM ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya teman-teman. Jadi dari kementerian langsung. Jadi dari Dirjen Belmawa Ristek Dikti. Jadi ini program dari pemerintah. Nanti nah untuk PKM ini dihandle oleh Belmawa. Nah untuk Instagram resminya itu pkm.dikti. Kalian bisa add sekarang. Nanti info pendaftaran, info alur PKM dan berbagai info mengenai PKM ada di akun IG itu pkm.dikti. Nah kemudian untuk websitenya nanti kalau kalian mau upload proposal, kalian akses di simbelmawa.kemdikbud.go.id. Di PPT kakak udah kakak tampilin di slide terima kasih tadi. Jadi kalian langsung akses, bisa langsung add sekarang juga. Kemudian nanti kalau misal kalian butuh platform buat mengembangkan, melatih kalian untuk bikin proposal gitu, itu kalian juga bisa nyoba kelas PKM. Ini miliknya KUB itu kayak apa ya, timnya PKM ITB yang bantu-bantu gitu. Kalian bisa ikut di situ juga. Ini buka fasilitas juga buat mahasiswa yang di luar ITB. Gitu sih, Dek. Jadi di Instagram pkm.dikti sama di website simbelmawa.kemdikbud.go.id. Bisa kalian cek sekarang. Ya. Ya, silakan Erlin. Aku pengen nanya Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini aku mau nanya, kalau misalnya nih kita buat proposalnya tuh, buat projectnya tuh lebih dari waktu deadline-nya gitu, itu kita bakalan kena sanksi nggak Kak? Kayak misalnya kan kita udah didanain nih, kita harus suruh ngembalin dananya atau gimana gimana. Ada nggak Kak kayak gitu? Terima kasih sebelumnya Kak. Ya, sama-sama. Ya benar. Jadi kalau misal kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, itu sanksi yang paling parah dan jangan sampai kita mengalaminya itu disuruh mengembalikan dana. Bahkan kalau kita sudah meriliskan produk kita, kemudian ada dana sisa, itu disuruh membalikan juga. Jadi kalau bisa jangan disain dananya untuk beli apapun itu, pokoknya yang sekiranya berhubungan dengan gagasan kita seperti itu. Tapi insya Allah kampus kalian bakal itu kok membantu kalian untuk membantu melaksanakan PKM-nya. Pokoknya kalau kalian memang misal nggak confident buat melaksanakannya sendiri, kalian bisa nyoba orang kok. Ya itu, tapi aturannya tidak boleh 30%, tidak boleh lebih dari 30% dari dana yang kalian dapat itu untuk bantuan pihak ketiga. Oke Kak, makasih infonya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Kalau nggak ada mungkin kita dokom dulu aja kali ya. Boleh minta tolong itu teman-teman on cam.
Ini angkatan 2021 semua ya? Iya, Kak. Oke, mantap. Semangat. Kalian masih punya banyak kesempatan untuk ikut PKM. Ikut PKM itu seru ya, kalau menurut kakak ya. Makanya kayak bisa ikut berkali-kali dan alhamdulillah dapat pendanaan. Dan sampai PIMNAS juga, alhamdulillah. Tadi dia gak bisa on cam. Maaf Kak, lagi di luar jadi tidak bisa on cam saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Dari kami juga Kak. Iya ya. Oke, senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Saya kirim ke Eko. Ya tadi maaf ya kayak slide-nya nggak jalan terus laptop kakak juga nge-lag. Mohon maaf banget. Oh ya sekali lagi dong teman-teman, mohon maaf. Satu, dua, tiga. Ya. Oh ya jadi tadi pesan dari Mas Eko. Oh ya ada yang tanya lagi nggak? 2 menit lagi. Nggak. Jadi minggu depan kita bakal ada pertemuan lagi. Katanya Mas Eko mau ngasih tugas sekalian buat apa ya bikin semacam kerangka proposal PKM lah gitu dalam bentuk abstrak gitu. Kalian bisa nyoba apa ya mulai nyicil kayak bikin gagasan apa gitu terus nyari-nyari masalah apa gitu yang menarik untuk diselesaikan seperti itu. Spill aja sih nanti bakal dikasih tahu secara resmi oleh Mas Eko. Itu aja teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan ikut PKM. Ditunggu pokoknya proposalnya. Nanti insya Allah bakal di-share PPT materinya sama Mas Eko. Oke, see you teman-teman. Makasih Kak. Ya, sama-sama deh. Makasih Kak. Sama-sama. Kakak izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.